Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramudia dari P3E, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan pada soal pertama kali ini berupa kasus data dari perpustakaan. Sistem data perpustakaan anjing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pramudia dari kelas P3E, dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan atau hasil pengerjaan dari UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan pada kasus pertama ini berupa kasus sistem data perpustakaan, yang dimana pertama-tama itu di sini saya membuat package dengan nama .com.uas.perpustakaan sesuai dengan ketentuan soal, yang dimana pada package tersebut terdapat dua kelas berupa buku dan main. Nah, kelas buku itu digunakan untuk menyimpan data dan atribut buku, sedangkan kelas main itu merupakan tempat untuk mengeksekusi program atau tempat di mana program itu dijalankan. Nah, setelah itu saya masuk ke kelas buku, yang dimana dalam kelas ini terdapat dua atribut berupa private string judul dan private string penulis. Nah, kedua atribut itu menggunakan akses private. Nah, alasan saya menggunakan akses private itu karena dalam konsep enkapsulasi OOP, data sebaiknya itu diakses langsung, tidak boleh diakses langsung dari luar. Namun agar lebih aman itu dan lebih terkontrol, maka digunakanlah private ini agar data itu tetap terjaga dan aman dari luar. Nah, selanjutnya itu penjelasan konstruktor. Nah, kemudian itu konstruktor ini berfungsi untuk mengisi nilai awal dari objek, dimana jadi objek itu dibuat, lalu nilainya itu akan dikirim melalui parameter konstruktor. Jadi saat objek buku itu dibuat, nilai judulnya itu dan nilai judul dan penulis itu akan langsung terkirim melalui parameter konstruktor. Nah, di bawahnya konstruktor itu terdapat this. Di dalamnya itu ini merupakan isi atau dalam isi konstruktor. Nah, this itu digunakan untuk membedakan atribut milik kelas dan parameter yang dikirim. Jadi sebelah kiri itu merupakan atribut milik objek, sedangkan judul di sebelah kanan itu merupakan parameter konstruktor. Nah, selanjutnya itu masuk ke metode getter. Nah, metode getter itu digunakan untuk mengambil atau menampilkan nilai atribut yang sebelumnya dibuat private. Karena atribut tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, maka diperlukan getter sebagai penghubung agar data itu dapat diakses. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke programmingnya atau kelas mainnya. Nah, pada bagian program ini dijalankan metode utama, di mana metode ini merupakan titik awal eksekusi program Java, atau program itu dieksekusi melalui codeter ini. Nah, selanjutnya itu di dalam metode itu saya menggunakan scanner, di mana scanner itu digunakan untuk menerima input dari user melalui keyboard. Selanjutnya program itu meminta user memasukkan judul dan penulis buku, yang dimana data yang diinput user kemudian disimpan ke dalam variabel judul dan penulis. Selanjutnya itu objek buku, dimana di sini buku adalah nama class, B1 adalah nama objek. Setelah itu new buku itu digunakan untuk membuat objek baru. Jadi saat objek dibuat, data, judul dan penulis itu langsung dikirim ke konstruktor.
Nah, setelah itu kemudian data ditampilkan menggunakan B1 get judul dan B1 get penulis, di mana program memanggil method getter untuk mengambil data dari objek lalu menampilkannya ke layar. Untuk eksekusinya sendiri itu akan seperti ini. Nah, bisa dilihat sistem itu menyuruh kita untuk memasukkan judul. Misalnya kita tulis saja pelangi, dan menulisnya itu ya kita masukkan saja dulu nama kita lah. Nah, maka otomatis sistem akan menulis ulang judul dan penulis yang telah kita masukkan tadi. Nah, demikian itulah penjelasan untuk kasus pertama. Pada kasus kedua itu berupa kasus sistem nilai pada mahasiswa, yang dimana pertama-tama itu kita membuat package terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan soal, yang dimana package pertama itu berupa model, dimana dalam model itu terdapat kelas berupa mahasiswa. Nah, dimana kelas mahasiswa itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, yang dimana dalamnya itu terdapat dua atribut berupa public string nama dan public in nilai, di mana atribut nama digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan nilai digunakan untuk menyimpan nilai dari mahasiswa. Nah, selanjutnya itu pada metode tampil itu ya, dimana itu adalah metode yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa di layar, dimana metode menggunakan sistem outprintln untuk menampilkan nama dan nilai mahasiswa. Selanjutnya itu kelas grade, yang dimana pada kelas grade itu merupakan untuk mengelola logika penentuan grade atau nilai dari mahasiswa, dimana kelas ini terdapat metode berupa public string hitung in nilai. Metode ini menerima parameter berupa nilai mahasiswa, kemudian mengembalikan grade dalam bentuk string. Terus pada metode ini saya menggunakan metode berupa percabangan if else, di mana logikanya itu jika nilai itu lebih dari atau sama dengan 85 maka mendapatkan nilai A, namun jika nilainya itu lebih dari 70 atau sama dengan 70 itu mendapatkan B, dan seterusnya. Jadi saya menggunakan if else itu karena kondisi grade itu memiliki beberapa kemungkinan berdasarkan rentang nilai tertentu. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi main atau kelas mainnya, dimana pada fungsi main ini di bagian awal saya membuat array list mahasiswa atau daftar mahasiswa, dimana array list ini digunakan untuk menyimpan banyak objek mahasiswa dalam satu variabel list. Saya memilih array list ini karena jumlah data bisa ditambah secara dinamis dan lebih fleksibel dibanding array biasa. Nah, selanjutnya itu saya membuat beberapa objek mahasiswa di sini, yang dimana objek ini digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa secara nyata dari kelas mahasiswa. Nah, setelah objek dibuat itu saya mengisi atribut nama dan nilai masing-masing mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada data mahasiswa itu dimasukkan ke dalam array list menggunakan daftar add. Nah, metode add itu digunakan untuk menambahkan objek ke dalam array list. Kemudian saya membuat objek yang mana objek ini digunakan untuk memanggil metode hitung grade dari kelas grade. Nah, setelah itu menggunakan perulangan for each, di mana perulangan ini digunakan untuk mengambil setiap data mahasiswa yang ada di dalam array list secara otomatis satu persatu. Di dalam perulangan, metode tampil masih digunakan untuk menampilkan mahasiswa. Kemudian metode hitung grade itu digunakan untuk menghitung grade berdasarkan nilai mahasiswa. Nah, hasil grade kemudian itu disimpan ke dalam variabel sehingga output yang dihasilkan berupa nama mahasiswa, nilai dan grade masing-masing akan tampil.
Nah, untuk outputnya sendiri itu akan seperti ini. Nah, seperti yang dilihat terlayar, maka muncullah nama serta nilai dan juga grade-nya sekaligus di dalam output atau setelah sistem dijalankan. Selanjutnya itu pada kasus ketiga berupa kasus sistem transaksi pada toko. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat berupa package berupa toko, yang dimana pada package toko ini terdapat dua package lagi, yaitu model dan service sesuai dengan ketentuan soal. Nah, dimana pada package pertama itu yaitu package model terdapat kelas produk, sedangkan pada package service itu terdapat kelas transaksi, dan ada pun juga kelas main sebagai tempat eksekusi kode atau program. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kelas produk, di mana kelas ini digunakan untuk menyimpan data produk, yang di dalamnya terdapat dua atribut berupa private string nama dan private string in nama in harga. Nah, saya menggunakan private ini karena ya seperti saya jelaskan sebelumnya pada kasus pertama, agar data itu tidak bisa diakses dari luar kelas dan agar juga data itu tetap terjaga keamanannya. Selanjutnya itu terdapat konstruktor yang berupa public product string nama in harga, yang dimana konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek saat objek dibuat. Nah, di dalam konstruktor itu terdapat tis nama sama dengan nama dan tis harga sama dengan harga, dimana tis nama itu berarti berupa membedakan milik kelas, sedang tis ini digunakan untuk membedakan atribut milik kelas dengan parameter yang dikirim atau berupa parameter konstruktor, dimana ini merupakan milik kelas yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berupa milik dari konstruktor. Sedangkan kita menggunakan metode getter, dimana getter itu untuk mengambil nilai yang atributnya sebelumnya kita buat private. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kelas transaksi, di mana kelas ini digunakan untuk mengatur proses perhitungan total belanja. Nah, di dalam kelas transaksi itu terdapat private product P, yang dimana artinya kelas transaksi ini memiliki hubungan dengan kelas produk, agar kelas transaksi ini ketika membutuhkan data produk itu seperti harga itu bisa melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya itu terdapat pun juga konstruktor, di mana konstruktor ini untuk menerima objek produk lalu menyimpannya ke variabel P. Nah, ada pun juga metodenya di bawah ini berupa hitung total, di mana metode ini digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Perhitungannya dilakukan menggunakan P get harga dikali dengan jumlah. Artinya harga produk dikalikan dengan jumlah pembelian. Selanjutnya itu kita ke main. Nah, di main itu seperti saya jelaskan saya sebelumnya, di mana kelas main itu digunakan untuk mengeksekusi program, di mana metode utamanya itu di sini berupa scan, di mana kita menggunakan scanner untuk menerima input dari user melalui keyboard. Nah, saya pun juga menggunakan di sini try catch, di mana pada program ini saya menggunakan try catch atau exception handling, di mana tujuannya itu untuk menangani kemungkinan error ketika user salah menginputkan data, yang dimana data yang dimasukkan itu bukan berupa huruf yang seharusnya itu berupa angka. Nah, di dalam blok try ini program menjalankan proses input dan perhitungan transaksi,
dimana digunakan untuk mengubah input string itu menjadi integer, dan juga bagian ini untuk digunakan untuk menangkap error jika user memasukkan huruf atau karakter selain angka pada input harga atau jumlah, dan jika error terjadi maka program akan menampilkan pesan invalid input, not an integer. Nah, selanjutnya itu saya membuat objek di mana objek ini digunakan untuk menyimpan data produk. Kemudian saya membuat objek transaksi di mana objek transaksi ini digunakan untuk menghitung total belanja. Nah, setelahnya itu total yang kita berhasil itu akan tampil berupa nama produk, harga, dan jumlah beli serta total pembayaran. Nah, untuk eksekusinya sendiri itu atau bentukan program itu seperti sudah saya coba tadi, seperti ini, dimana kita menginputkan nama produk, terus memasukkan harga produk, dan juga memasukkan jumlah beli. Terus sistem akan otomatis akan menghitung jumlah totalnya keseluruhan. Baik, selanjutnya pada soal keempat, di mana program ini merupakan program untuk membuat aplikasi desktop input data produk, di mana program ini dibuat menggunakan Java Swing untuk menampilkan GUI dan tetap menerapkan konsep OOP seperti class, object, constructor, encapsulation, method, package, dan pemisahan proses ke dalam service. Nah, pertama-tama itu saya membagi program ke dalam beberapa package. Yang pertama itu ada package model, yang dimana ini berguna atau berfungsi untuk menyimpan data produk, dan juga pada package service ini terdapat kelas produk service, yang dimana di sinilah logika untuk penghitungan diskonnya berjalan. Dan di package view terdapat kelas mainframe, di mana untuk menampilkan tampilan GUI-nya atau tampilan aplikasi desktopnya nanti. Nah, selanjutnya itu ada kelas main-nya, di mana kelas main-nya ini adalah tempat kita mengeksekusi program. Nah, pertama-tama itu kita masuk ke kelas produk, dan di mana kelas ini berfungsi sebagai model untuk menyimpan data produk. Nah, di dalam kelas ini terdapat dua atribut berupa private string nama dan private string nama dan private double harga. Nah, tujuannya menggunakan private yaitu agar keamanan data pada sistem itu tetap terjaga dan tidak dapat diakses dari luar. Nah, untuk mengisi data produk, saya menggunakan konstruktor. Jadi ketika objek produk itu dibuat, nama dan harga itu langsung diberikan nilainya. Nah, selanjutnya itu di kelas produk juga terdapat metode tampil data, yang dimana metode ini berfungsi untuk menampilkan data produk melalui konsol. Selain itu ada juga getter seperti get nama dan get harga untuk mengambil nilai dari atribut yang bersifat private tadi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kelas product service. Nah, di mana pada kelas ini berfungsi atau pada metode ini kita akan menerima harga produk. Kemudian harga setelah harga produk. Nah, kemudian kita akan menghitung harga setelah diskon. Nah, pada program ini diskon yang digunakan adalah 10%, sehingga harga setelah diskon dihitung dengan rumus dikali 0,9. Nah, selanjutnya itu kita ke mainframe-nya. Nah, pada kode mainframe-nya ini kelas ini merupakan extends JFrame yang untuk menggunakan sebagai input nama dan harga produk, dan jebatan ini untuk tombol proses, dan J label ini
untuk menampilkan hasil. Nah, pada bagian konstruktor mainframe saya mengatur aplikasi menggunakan set title, dan untuk size-nya itu saya menggunakan set size. Nah, kemudian set default close operation ini saya gunakan untuk agar program itu berhenti ketika jendela atau windownya itu ditutup. Nah, saya juga menggunakan set layout null karena posisi komponen saya atur secara manual menggunakan set bounds. Nah, untuk input nama produk itu diambil dari teks nama ini. Nah, dan juga untuk mengambil harga itu saya menggunakan text field teks harga. Karena data dari text field berbentuk teks, maka harga harus diubah menjadi angka terlebih dahulu. Maka kita akan menggunakan kita menggunakan ini. Kita menggunakan double harga, double perse double untuk mengubah harga berupa teks menjadi angka. Nah, selanjutnya itu pada tombol proses saya menggunakan action listener. Jadi ketika tombolnya itu diklik, program akan menjalankan metode proses data. Nah, di metode inilah data itu dari data yang kita ambil itu akan diproses. Nah, di dalam proses data itu program mengambil nama dan harga dari form. Setelah itu program membuat objek dari kelas produk. Kemudian produk juga membuat objek produk service untuk memanggil metode hitung diskon. Nah, hasilnya itu hasil perhitungannya itu diskon, kemudian hasil perhitungan diskonnya itu kemudian ditampilkan ke JLabel. Nah, pada metode ini juga saya menggunakan try catch, dimana tujuannya itu mengantisipasi jika user memasukkan harga yang bukan angka. Jadi jika input harganya tidak valid, maka program tidak langsung error, tetapi menampilkan pesan bahwa harga harus berupa angka. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada program mainnya, seperti yang saya jelaskan di beberapa kasus yang lalu. Nah, tempat inilah kita akan mengeksekusi program. Nah, di dalam metode main ini saya membuat objek dari mainframe, lalu memanggil set visible berupa true agar tampilannya itu atau agar tampilan aplikasinya itu muncul di layar. Nah, untuk hasil program itu sendiri seperti ini. Nah, dimana kita akan muncul berupa aplikasi desktop, yang dimana kita akan menginputkan data produk seperti contohnya ini. Nah, maka otomatis sistem akan menghitung harga diskon dari produk dari harga awalnya dan muncullah juga harga diskonnya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dimas Pramudia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.